Halo, perkenalkan, nama saya Ida Bagus Putu Indra Yoga Diprasta dengan NIM 19101227. Di sini, saya akan menjawab soal ujian akhir semester dari mata kuliah Interpersonal Skill. Soal pertama, setelah mempelajari 7 habit untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Anda harus memiliki kemenangan pribadi dan kemenangan publik. Dengan menguasai 7 habit ini, diharapkan kemenangan pribadi dan kemenangan publik dapat Anda capai dan menjadi seseorang yang lebih efektif. Menurut Anda, apa itu kemenangan pribadi dan kemenangan publik? Berikan contoh jelas mengenai jawaban Anda tersebut. Menurut saya, kemenangan pribadi yaitu di mana kita bisa menjadikan diri kita untuk bersikap proaktif, mengenal diri sendiri, dan bisa mengevaluasi diri untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk diri kita sendiri, serta menjadikan diri kita sebagai pribadi yang lebih baik. Contohnya seperti kita mendapatkan tugas kuliah. Kita harus tetap optimis, kita bisa mengerjakan tugas tersebut dengan kemampuan kita sendiri dan menempatkan hasil yang baik. Kemenangan publik yaitu di mana kita bekerja sama dengan orang lain dengan berbagai pengetahuan yang dimiliki untuk mencapai tujuan yang dapat menguntungkan satu sama lain. Contohnya seperti kita bekerja di dalam suatu kantor. Pekerjaan dalam kantor tersebut harus dibagi rata dengan staf-staf yang ada di kantor tersebut agar semua staf mendapatkan job mereka masing-masing. Pertanyaan kedua, 7 habit adalah dasar Anda untuk menjadi pribadi yang lebih efektif dari sebelumnya. Oleh karena itu, 7 habit ini sangat penting dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh sederhana yang Anda bisa sebutkan untuk masing-masing habit. Yang pertama, bersikap proaktif. Contohnya seperti kita berjanji kepada seseorang dan kita harus bertanggung jawab dengan menepati janji tersebut. Yang kedua, mulailah dari akhir dalam pikiran. Contohnya seperti kita harus percaya diri atas apa yang kita cita-citakan ke depannya untuk menjadi seseorang yang lebih berguna. Yang ketiga, dahulukan yang pertama. Contohnya seperti mendahulukan apa yang sudah direncanakan dan menunda keinginan yang tidak berkaitan dengan tujuan hidup. Yang keempat, berpikir menang-menang. Contohnya, dalam pertemanan, jika teman kita meminta bantuan, kita harus membantunya dan begitu pula sebaliknya. Yang kelima, berusahalah untuk mengerti orang lain dahulu, baru kemudian dimengerti. Contohnya seperti, jika ada seseorang teman menceritakan tentang kehidupannya kepada kita, kita harus mengerti apa yang sedang dialaminya, agar nantinya, jika kita mempunyai masalah dan bercerita kepada orang tersebut bisa mengerti keadaan kita. Yang keenam, sinergi. Contohnya seperti dalam suatu organisasi dan organisasi tersebut membuat suatu acara, kita harus mensupport acara tersebut agar acaranya menjadi lancar dan sukses. Yang ketujuh, asalah gergaji. Contohnya seperti kita melakukan suatu kegiatan yang positif, terus mengasah kemampuan yang dimiliki, serta harus belajar dari kesalahan sebelumnya. Pertanyaan ketiga, menurut Anda, setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill, berdasarkan pada buku Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Effective People, hal penting apa yang Anda dapatkan untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang? Hal yang saya dapatkan di masa yang akan datang, saya lebih termotivasi dalam mencapai tujuan hidup, baik itu hidup pribadi maupun tujuan hidup bersama. Saya berharap kedepannya kehidupan saya menjadi lebih tertata dan mencapai tujuan hidup yang saya inginkan. Pertanyaan keempat, ceritakan tentang cara Anda merubah kebiasaan Anda setelah mengikuti mata kuliah Interpersonal Skill selama 1 semester ini. Jujur saja, tidak banyak yang bisa saya rubah dalam kebiasaan saya. Namun, hanya beberapa habit yang sudah saya terapkan seperti bersikap proaktif, yang harus bertanggung jawab atas apa yang diucapkan kepada seseorang,
mendahulukan yang utama seperti saya membuat tugas secara bertahap dan berusaha untuk mengerti orang lain dahulu, baru kemudian dimengerti. Hal itu saja yang baru saya bisa terapkan dalam kehidupan saya. Saya berharap kehidupan saya ke depannya menjadi lebih tertata dengan menerapkan semua habit seiring dengan berjalannya waktu. Mungkin sekian pertanyaan yang bisa saya jawab. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.